Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Diva Meriana dari kelas 2024I NIM akhir 058. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester atau UAS dalam mata kuliah Politik dan Negara. Soal nomor pertama yaitu politik sering dikaitkan dengan kekuasaan dan pengambilan keputusan. Menurut Anda, bagaimana politik mempengaruhi kehidupan masyarakat secara langsung? Jelaskan dengan contoh nyata di Indonesia seperti kebijakan pemerintah atau keputusan politik tertentu. Jawaban saya, bagaimana politik mempengaruhi kehidupan masyarakat? Politik mempengaruhi kehidupan masyarakat secara langsung melalui kebijakan yang dikemas dalam peraturan dan keputusan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang. Kemudian, kebijakan inilah yang mempengaruhi masyarakat secara langsung dalam berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan keamanan yang dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat. Contoh nyata di Indonesia dalam bidang kesehatan yaitu adanya program BPJS, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang bermanfaat langsung pada masyarakat untuk memeratakan fasilitas dan jaminan kesehatan untuk masyarakat di kalangan kurang mampu utamanya. Contoh lain dalam bidang ekonomi terdapat bantuan BLT, PKH, BBM, KIS, dan lain-lain sangat membantu kalangan masyarakat kurang mampu dan begitu bermanfaat dalam kehidupan masyarakat. Contoh dalam pendidikan adalah adanya program PIP, KIP, BOS yang membantu memberikan serta menyelenggarakan bantuan pendidikan tingkat sekolah dasar, sekolah menengah, sekolah akhir, hingga perguruan tinggi. Dan kebijakan yang baru dalam bidang ekonomi yang telah beredar kabarnya adalah kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12%. Hal ini membawa manfaat yaitu meningkatkan penerimaan negara, mendukung pembangunan infrastruktur, mengurangi defisit anggaran. PPN 12% ini rencananya diterapkan pada barang-barang mewah saja, bukan hanya kebutuhan pokok. Jawaban soal nomor 2, bagaimana peran Pancasila sebagai dasar negara dalam menjaga stabilitas politik di Indonesia? Jelaskan dengan contoh. Pancasila sebagai dasar negara. Namun Pancasila tidak hanya dasar negara, melainkan Pancasila juga pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia, sebagai jati diri bangsa Indonesia, sebagai kepribadian bangsa Indonesia, dan sebagai ideologi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas politik dengan menyediakan landasan nilai dan prinsip yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai ideologi negara menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan politik, perumusan kebijakan, dan penyelesaian konflik. Contoh, ketegangan pasca pemilu 2019 diatasi melalui dialog, seperti pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Dialog ini menunjukkan komitmen terhadap nilai musyawarah untuk menjaga stabilitas politik, mencerminkan Pancasila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan. Analisislah kelebihan dan kekurangan sistem multipartai yang diterapkan di Indonesia. Berikan contoh kasus nyata yang menunjukkan pengaruh sistem ini terhadap stabilitas pemerintahan. Kelebihan sistem multipartai yaitu demokrasi berjalan dengan baik, aspirasi rakyat mampu menciptakan suatu partai, rakyat bebas bersuara, adanya oposisi antara partai satu dengan partai lainnya. Kekurangannya, timbul persaingan tidak sehat, saling menjatuhkan antara satu partai dengan partai lainnya. Kemudian partai-partai politik tidak sehat melakukan manipulatif agar rakyat memilih partai tersebut. Dari sinilah muncullah sikap korupsi. Kemudian berujung perpecahan dan permusuhan antara satu dan partai lainnya. Contoh, pemilu pada 2019 dengan jumlah parpol sebanyak 14 ini menunjukkan kegagalan dalam penyederhanaan jumlah peserta pemilu. Pada pemilu tahun 2004 diikuti 24 parpol, pada pemilu tahun 2009 diikuti 38 parpol, dan pada pemilu 2014 diikuti 12 partai. Pada pemilu tahun 2014 diikuti 12 partai, artinya mengalami penurunan. Pada tahun 2019, peserta pemilu parpol diikuti oleh 14 parpol, berarti mengalami kenaikan. Banyaknya jumlah parpol peserta pemilu sangat mengaruhi kualitas pemilu, berdampak pada sulitnya pemilih menentukan pilihan, menyulitkan penyelenggara dalam penghitungan suara, menambah anggaran negara terkait kertas suara, dan yang terakhir kian menggaduhkan politik nasional. Dalam sistem politik Indonesia, partai politik memiliki peran
strategis, namun tidak jarang partai politik lebih mementingkan kepentingan elit daripada masyarakat. Jika Anda memiliki wewenang, langkah apa yang akan Anda ambil untuk mereformasi partai politik agar lebih inklusif dan demokratis? Jika saya memiliki wewenang, langkah yang akan saya ambil untuk mereformasi partai politik agar lebih inklusif dan demokratis yaitu yang pertama, membuat program pendidikan politik yang berkelanjutan, kemudian transparansi dan akuntabilitas. Yang ketiga, reformasi sistem rekrutmen dan kaderisasi partai, kemudian merubah cara verifikasi terhadap parpol peserta pemilu menjelang pemilu, dan yang terakhir, mempertegas dalam penyederhanaan partai politik. Bagaimana Anda menganalisis hubungan antara visi dan cita-cita nasional negara Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang 1945 dengan dinamika politik saat ini? Apakah praktik politik di Indonesia saat ini sudah selaras dengan visi dan cita-cita nasional tersebut? Berikan analisis kritis disertai contoh konkret dan saran perbaikan. Visi NKRI jelas tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada alinea kedua yang berbunyi, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Dengan selamat, sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Berarti NKRI memiliki visi menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kemudian cita-cita NKRI pada alinea keempat yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun nyatanya tidak selaras dengan dinamika politik saat ini. Banyak kasus ketidakadilan sehingga memecah belah keyakinan rakyat. Contoh kasus yaitu kasus korupsi atau suap seperti Harun Masuki, Hasto, vonis ringan koruptor, sehingga membuat politik di Indonesia tidak selaras dengan visi cita-cita dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Saran perbaikan yaitu pertama, memperketat seleksi APH atau aparat penegak hukum agar menghasilkan praktisi hukum yang berintegritas dan memiliki mentalitas yang kuat dan tinggi. Kemudian kedua, lebih mengutamakan komunikasi publik pemerintah dengan masyarakat, artinya pemerintah terbuka terhadap masyarakat. Dan yang ketiga, lebih transparan dan akuntabilitas terhadap sistem pemerintahan terhadap masyarakat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.